Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, kita hadiah suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua atau saudara kita yang mungkin sedang kondisi sakit, mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam kondisi susah, mudah-mudahan dihilangkan susahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu man rafa'al farada was sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, masyayikh, asatidz, asatidah yang nampak hadir, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Harokah beserta jajaran pengurusnya, Bapak Ustadz Sohib, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 07, Bapak Haji Acep, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, sehingga dalam memimpin kampung ini, kampung kita ini menjadi kampung yang qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Jumat Berkah Al Istiqomah, Ibu Tiga, bukan ketuanya, Bu Novita atau beserta jajaran pengurusnya yang hari ini alhamdulillah berseragam semua ini kayaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kompak barokah, mudah-mudahan senantiasa semangat di dalam menjalankan keistiqomahan sesuai dengan namanya, menjaga agar mendapatkan berkah-berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, atau adik-adikku dari kaum dari yatamah dan juga mungkin dari ibu bapak duafa dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, karunia yang besar. Hari ini kita dikumpulkan dalam suasana bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, dengan aktivitas yang sangat luar biasa, berbagi kepada sesama. Ini insya Allah aktivitas-aktivitas yang mulia.
Mudah-mudahan mengantarkan kepada kita memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah wasilah pertemuan pada sore hari ini. Pulang dari tempat ini hidup kita tambah berkah. Mudah-mudahan keluarga kita dari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solihah, istrinya tambah solihahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ini kalau sesuai jadwal jam berapa? 4.30 saya selesai. Nah, ini saya mau nanya dulu ini, kira-kira permisi dulu ini dikasih waktu sampai jam berapa? Kira molor-molornya jam 5 kah, jam 6 kah, atau jam 7 kah? Oh, ini kayaknya ya, pokoknya secukupnya aja kali gitu ya. Yang penting santunannya berjalan, yang penting keberkahan yang kita harapkan dari kegiatan ini dapat kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, momennya begitu luar biasa. Ini momen Ramadan. Ramadan itu sebagaimana yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi redaksinya menggunakan kalimat mabni majhul, kutiba alaikum. Jadi penekanannya luar biasa. Jadi kita patut bersyukur Ramadan itu diwajibkan bagi kita. Kalau tidak diwajibkan bagi kita, insya Allah kita nggak puasa. Buktinya Senin Kemis puasa sunnah itu ya nggak ada peminatnya, kurang ya, 1-2 yang puasa. Alhamdulillah Ramadan diwajibkan bagi kita. Mau nggak mau kita puasa. Terpaksa apa enggak Pak? Bu, terpaksa apa enggak? Ya nggak terpaksa, yakin nih. Wah, ya. Puasa itu enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak, puasa lapar loh, enggak enak, tapi nikmat ya. Enggak apa-apa kita paksa-paksa sedikit ya untuk melaksanakan perintah Allah ya. Enggak apa-apa kita dipaksa nanti masuk surga daripada sukarela masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kok kita dipaksa, diwajibkan oleh Allah puasa Ramadan? Karena kebaikannya untuk kita. Allah nggak perlu puasa kita. Kebaikan yang dihadirkan di dalam puasa semuanya full untuk kita. Kalau boleh saya sampaikan, sampai Allah mewajibkan, saking sayangnya Allah sama kita sehingga diwajibkan. Contohnya Rasul mengatakan sumu tasiku, puasalah kamu niscaya engkau akan sehat. Di dalam tubuh itu ada yang namanya self imun, yang dikatakan setiap manusia mempunyai imun. Imun ini bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal. Stimulasinya itu adalah dari puasa. Kekuatannya bisa dahsyat itu karena dari puasa. Maka dengan berpuasa insya Allah daya tahan tubuh akan semakin kuat. Terus lagi puasa itu akan menjadi kebaikan bagi kita apa? Karena kita melatih diri menahan diri, melatih diri bersabar, melatih diri menguasai keadaan. Ini kata orang sana disebut dengan namanya apa? Emotional quotient, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah ketika dimiliki oleh seseorang, orang tersebut akan mampu menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya. Maka dengan puasa melatih diri, meningkatkan kecerdasan emosionalnya, menguasai hawa nafsunya, menguasai kesabarannya, sehingga dia mampu menjadi orang-orang hebat di muka bumi ini. Itu kebaikannya dikembalikan karena puasa. Dan puasa itulah la'allakum tattaqun.
agar menjadi orang yang takwa. Kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal bagi hidup dunia dan akhirat itu ya takwa. Takwa bisa diraih dengan puasa. Maka kebaikan-kebaikan yang begitu luar biasa itu diberikan oleh Allah. Maka Allah pentingnya bagi manusia akhirnya diwajibkan. Kalau enggak, insya Allah enggak banyak peminatnya. Akhirnya masyarakat atau hamba-hamba Allah ini enggak dapat kebaikan-kebaikan yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kebaikan itu kita tangkap pada hari ini dengan kita menyisihkan sebagian dari harta yang kita miliki. Saya sedikit sebelum membahas mengenai keutamaan berbagi yang luar biasa, saya sampaikan sedikit kepada anak-anak kita yatim. Ini tolong didengarkan ya. Puasa itu adalah hukumnya wajib. Termasuk rukun iman apa rukun Islam? Rukun Islam. Yang ke tiga, empat atau tiga? Ya, yang benar kalau di dalam banyak riwayat, kalau di dalam hadis dikatakan urutan 4. Habis atiquz zakat terus wasaumu Ramadan. Jadi kita sepakati dulu yang 4 saja. Ya. Jadi puasa Ramadan itu merupakan kewajiban. Ya, sedikit bagi adik-adikku bahwasannya saya tanya sekarang, yang anak yatim bisa angkat tangan? Ada berapa orang yang hadir? Oh, alhamdulillah, 1, lumayan ya. Saya tanya sekarang, orang yang terbaik, termulia yang hadir di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumul kiamat, itu kira-kira siapa? Orang yang paling sukses, orang yang paling mulia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang tersukses di dunia, orang yang termulia di dunia, itu dilahirkan sebelum lahir sudah dalam kondisi yatim. Beliau belum menghidup, belum lahir ke dunia, ayahnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika umur 6 tahun atau dalam riwayat yang lain 9 tahun, ibunya nyusul sehingga beliau menjadi yatim piatu. Akan tetapi yatimnya tidak menghalangi beliau untuk diangkat oleh Allah dengan derajat yang setinggi-tingginya menjadi orang yang tersukses di dunia, yaitu menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berangkat dari kondisinya yang yatim. Begitu juga mungkin pernah kenal ulama-ulama yang luar biasa, yang banyak pengikutnya, ulama-ulama yang dikatakan ulama-ulama besar. Saya contohkan misalnya Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris, ya, Muhammad bin Idris. Itu beliau juga dihadirkan ke dunia itu dalam kondisi yatim. Sekarang beliau mempunyai sebagai pemimpin madhab Syafi'i yang diikuti oleh jutaan bahkan miliaran orang. Ilmunya usul fikih melandasi segala ilmu pengetahuan tentang fikih dijadikan rujukan. Itu beliau dari anak yatim. Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis sanad dan matannya, tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu sesudahnya. Orang hanya paling mampu 300.000 hadis mentok, tapi Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis hafal sanad dan matanya. Itu juga yatim orang. Kenal ulama yang bernama Ibnu Katsir? Imam Ibnu Katsir yang mentafsir ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Jadi tafsir bil ra'yi, tafsir bil maksur, tafsir ayat Al-Quran ditafsiri dengan ayat Al-Quran yang lain. Itu ya tafsir Ibnu Katsir. Itu juga yang menulis kitab itu adalah anak yatim.
Masya Allah. Bahkan perawi hadis yang tertinggi menurut ulama-ulama, yang terbaik sanadnya menurut ulama Imam Bukhari, itu juga dari anak-anak yatim. Terus apa yang kita bisa petik dari situ? Ternyata yatim tidak menghalangi mereka untuk dapat berkarya secara maksimal. Yatim tidak menghalangi dia untuk bisa berbuat semaksimal mungkin. Yatim tidak menghalangi untuk menjadikan dia putus semangat di dalam mengejar impiannya menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Mereka mampu, maka kita menjadikan motivasi bagi kita semuanya. Wahai anak-anakku, semangatlah terus di dalam mengejar impianmu. Karena semua yang terjadi di dunia ini tidak terlepas yang namanya ujian. Ujiannya macam-macam soal. Namanya soal matematika ya begitu, soal IPS ya begitu, soal fisika begitu. Jadi ujian di dalam kehidupan manusia ini berbeda-beda modelnya. Ada yang ujiannya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayahandanya, disebut dengan yatim. Ketika ayahandanya diambil oleh Allah sedangkan dia dalam kondisi masih belum balik, maka disebut dengan yatim. Yatim. Jadi ketika kita perlu menghadapi yang seperti ini agar kita tetap semangat, bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin derajat kita tinggi, kita lalui ujian tersebut. Kalau kita mau naik level dari kelas 6 menjadi SMP, perlu ujian apa tidak? Pasti perlu ujian. Kita mau naik dari SMP ke SMA, perlu menyelesaikan ujian. Nah, ujian itu harus kita selesaikan. Terhalangnya ayahanda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tercinta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kehendak Allah yang tidak boleh menyurutkan semangat kita di dalam meraih cita-cita kita. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begini, laisal fatah mayyakulu dikatakan kana abah. Bukanlah seorang pemuda itu ketika dia membanggakan tuh, bapakku sukses, bapakku hebat, bapakku itu adalah orang-orang yang berhasil. Akan tetapi walakinnal fata, yang disebut dengan seorang pemuda sejati, itu adalah mankola anada, yang mengatakan bahwasanya ini loh saya, ini loh prestasi saya, ini loh kemampuan saya, persembahkan dengan sebaik-baiknya. Maka kalian meskipun mohon maaf ayahanda, ibunda anda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan bahwasanya masih punya kemampuan untuk bisa berkarya menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan pernah pesimis menghadapinya. Maka saya kasih konsep dua hal agar kalian menjadi orang-orang yang terus semangat. Apa itu? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man sobaro, ketika engkau sabar, maka dikatakan hufir, engkau akan menjadi penang. Man sabara dufiro, ketika engkau sabar, ketika engkau mampu menguasai keadaan, ketika engkau merelahkan kondisi keadaanmu, engkau tetap fokus pada tujuanmu, maka engkau akan menjadi pemenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati orang-orang yang beriman, sungguh menakjubkan orang yang beriman. Apa itu? Ketika diuji oleh Allah sabar, ketika dikasih nikmat syukur, diuji oleh Allah, dia tidak terlena dengan keadaan itu, dia kuasai keadaannya, dia bersabar dengan ujian itu. Maka orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang akan menjadi pemenang di kemudian hari, orang-orang yang senantiasa melihat masa depan berada di dalam kemampuannya. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu menjadikan orang tersebut akan bisa mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya.
bersabar, diuji oleh Allah. Tapi jangan sampai mematahkan semangat kita. Udah, bapak saya nggak ada. Tapi semangat, buktikan, membuat bangga kepada orang tua dengan menyatakan kemampuan kita. Kita betul-betul kita bangun. Ya. Kejadian yang terjadi kita jadikan sebagai momen membentuk diri kita yang luar biasa. Yang kedua, konsepnya agar kita terus semangat itu adalah man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia pasti akan mendapatkannya. Dia serius, dia tekun di dalam melaksanakan mimpi-mimpinya, cita-citanya, maka dia pasti akan mendapatkannya. Sampai Rasul mengatakan begini, lam yuladu ahadun aliman. Gak ada manusia satupun yang dilahirkan di muka bumi ini dalam kondisi pinter, dalam kondisi kaya, dalam kondisi menjadi orang hebat. Tidak ada satupun. Semuanya bayi lahir dalam kondisi lemah, gak punya apa-apa. Yang menjadikan kita menjadi bernilai adalah kesemangat kita di dalam meraih cita-cita kita. Apa yang menjadi cita-cita kita? Harus semangat untuk mencapainya. Man jadda wajada. Semangatlah di dalam mengejar cita-cita itu. Insya Allah kita akan mendapatkannya seperti yang dilakukan oleh imam-imam besar tadi yang saya contohkan. Seperti menjadi pribadi Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan dalam kondisi yatim, bahkan umur 6 tahun menjadi yatim piatu, akan tetapi mampu menorehkan sejarah luar biasa, menjadi termulia, terhebat, terbaik, tersukses di dalam hidup dunia dan akhiratnya. Ini yang menjadi semangat kita di dalam mengikuti. Maka untuk itu, wahai anak-anakku semuanya, ya, kalian tidak boleh lemah. Kalian harus semangat. Kalian harus tetap mempunyai cita-cita yang tinggi. Jangan pernah merasa minder dengan kondisi kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memuliakan kalian ketika kalian mampu menjemput kemuliaan tersebut dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat di dalam menuntut itu diperlukan perjuangan, gak mudah. Ini diperlukan bantuan keluarganya, ibunya, orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Tadi Pak RW saya salut ini. Jadi ketika beliau tadi bahwasanya ini santunan, mungkin momennya adalah Ramadan, tapi tadi bagaimana ini dibikin sistem sebulan sekali, karena memang makannya anak yatim sama kita itu ternyata sama. Ya, kita kalau makan 3 kali, ya anak yatim ya sama 3 kali. Anak yatim kok disuruh makan setahun sekali, nggak bisa, nggak bisa. Jadi kalau cuma santunan sekali setahun itu, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah, ini momen yang luar biasa, kita hargai. Karena dari momen yang luar biasa ini, insya Allah akan menjadi gerakan-gerakan yang menyadarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa, bahwasanya yatim itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sedikit mengkoreksi, jadi anak yatim ini nggak boleh diambilkan dari harta zakat. Kenapa? Karena anak yatim ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, tidak boleh diambilkan dari harta zakat. Tapi kalau zakat profesi tadi, karena ulama berbeda pendapat, zakat profesi itu tidak dihukumi sebagai zakat profesi, tapi dihukumi sebagai sedekah profesi, itu tidak apa-apa. Tapi kalau zakat mal itu memang tidak boleh, kecuali dia anak yatim itu miskin karena miskinnya, karena fisabilillahnya dan lain sebagainya, baru boleh menerima dari harta zakat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi kepada sesama ini luar biasanya amalan. Yadul ulya khairun min yadus sufla. Selamanya memberi itu lebih hebat, lebih luar biasa, lebih mulia dibandingkan dengan menerima. Mental memberikan manfaat, mental membantu, mental mengentaskan kemiskinan,
itu adalah mental-mental yang selamanya diletakkan mulia di sisi Allah, dibandingkan dengan orang yang mengharap mendapatkan manfaat, mengharapkan kemanfaatan, mengharapkan penerimaan dan lain sebagainya. Anak-anak yatim di sekitar kita ini tanggung jawab kita. Maka bagaimana kita menjadikan mereka ini dirinya terfasilitasi untuk mencapai sukses secara bersama-sama dengan kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, gak usah khawatir bahwasanya siapa yang bersedekah, mana kosot malin min sodakotin, gak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Coba dibuktikan, silakan dibuktikan. Sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau infakkan di dalam kebaikan, kau nafkahkan di dalam jalan kebenaran, akan Allah ganti. Janji Allah, janji Rasul. Masih ragukah kita? Masih ragu kita? Kalau kita masih ragu, coba dibuktikan sendiri. Saya nggak mungkin ngasih contoh. Saya hanya berpesan, sampean tidak mungkin bisa merasakan enaknya makan nasi goreng kalau nggak makan nasi goreng. Saya kasih gambaran, makan nasi goreng di sana enak. Gimana rasanya? Begini. Cuma bayangin doang, ngiler. Tapi kalau kita mencobanya, merasakannya, baru kita tahu, oh iya benar-benar enak. Begitu juga sedekah, begitu juga janji Allah dan Rasulnya. Kita tidak akan pernah merasakan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kalau kita tidak pernah melakukan. Saya pernah habis ngomong begini itu, ya, langsung ada yang mendengar, langsung pencet HP. Kebetulan saya juga punya mengelola anak yatim. Ya, saya itu setiap saya kalau ada duit langsung saya bagikan. Ya, kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang masih belum bisa 1 bulan sekali Pak RW ini. Gitu. Jadi kadang-kadang 3 bulan dan sebagainya. Itu langsung dia ketika melihat seperti itu ambil handphone, nomor rekening ditanya, rekening khusus untuk anak yatim. Itu langsung klik nilai sekian. Ustadz, saya nitip buat anak yatim. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Terus dia iseng-iseng, Pak Ustadz, setelah saya cek tadi saldo saya tadi segini, setelah saya transferkan ke Pak Ustadz ternyata berkurang ya Pak Ustadz. Katanya tadi bahwa harta yang disedekahkan kok nggak berkurang, katanya begitu. Ini kok berkurang saldo saya. Saya katakan bahwasanya kalau seperti itu Allah itu sangat paham. Allah mengembalikan nggak saat itu, Allah mengembalikan ketika betul-betul kita membutuhkan. Kalau memang tidak percaya, yakin, coba Bapak, ini saya kasih cara kalau mengecek janji Allah dan Rasulnya benar apa tidak. Dan kalau saya yakin, meskipun kita tidak cek, yakin itu sudah benar. Tapi kalau kita pingin ini benar apa enggak, cek. Saya sedekah hari ini, maksudnya internal, tidak diumumkan gitu kan, untuk ngecek sendiri, baliknya segini, baliknya sedikit. Saya yakin apa yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa dibandingkan dengan yang kita keluarkan. Kalau ingin bukti, buktikan sendiri, nggak usah diumumkan. Ini saya telah buktikan, enggak, ini di internal. Makanya tadi fasilitas yang luar biasa dari Pak RW rencana mudah-mudahan menjadi kenyataan. Ya, karena bagaimanapun perutnya anak yatim dengan kita sama. Kita makan 2 kali sehari, 3 kali sehari, mereka juga sama. Mereka perlu sekolah juga, mereka juga perlu sekolah. Antarkan kemandirian sampai mereka berdiri di atas kakinya. Mereka mampu mengukir prestasi kesuksesan. Sama-sama kita bareng-bareng untuk menjadikan mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi ini akan mengantarkan kepada damai di hati, tenangnya luar biasa di hati. Orang yang sedekah, ya, orang yang sedekah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang yang membantu. Makanya dikatakan kita amalan seperti ini,
Saya bandingkan dengan amalan ibadah mahdoh. Kalau ada orang ibadah ubudiyah, bukan ibadah mahdoh, ibadah ubudiyah, dia sholat malam sekian ratus rakaat. Ada yang pernah? Oh, belum. Yakin saya nggak, belum. Ya, 10, 8, 12, 20, kalau ada terawih 23 mentok ini segini ya, gitu. Itu harus paling banter. Itu pun milih-milih, ini imamnya kenceng atau pelan ini. Kalau pelan ya kabur gitu. Ini masih milih-milih begitu gitu. Itu bahwasannya sholat malam itu pahalanya tertentu. Oh, pahalanya sekian, pahalanya sekian. Itu namanya ibadah ubudiyah. Tapi kalau ibadah rububiyah, mencontoh sifat-sifatnya Allah. Allah senang mengentaskan kemiskinan. Allah senang membantu orang menjadi mandiri. Allah senang memuliakan orang lain. Maka ibadahnya menjadi unlimited. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika kita memberikan manfaat, berbagi yang seperti ini, maka nilainya menjadi unlimited. Ibadah kita menjadi tak ternilai harganya, tak ternilai nilainya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka ibadah-ibadah memberikan manfaat kepada masyarakat begini, Masya Allah, luar biasa. Makanya pemimpin itu syaratnya cuma satu. Pemimpin itu enggak sholatnya banyak, enggak. Pemimpin itu ketika dia sudah beriman kepada Allah, dia mampu adil, jaminannya surga. Jadi seperti itu. Oh, bukan pemimpin itu sholatnya ikut yang mulai banyak, enggak itu, masih belum. Tapi ibadah-ibadah yang mengarahkan kepada kemaslahatan masyarakat, ini adalah ibadah yang unlimited nilainya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya. Nah, kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sekeliling ini, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan hari ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang yang mencapai ketenangan di dalam hati kita, karena barokah memberikan manfaat kepada orang lain. Yatim dan duafa. Jadi yatim ini bagian dari kita, anak-anak kita itu adalah bagian dari kita. Jadi mereka itu sebagai anak kita. Pernah terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat Lebaran, ada anak yatim nangis. Ditanya Rasul, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nggak sama-sama temanmu yang di sana? Pergi kamu, karena tidak tahu itu ternyata Rasul yang nanya. Pergi kamu nggak tahu sama saya, kamu nggak tahu masalah saya, pergi. Maka dengan sabarnya Rasulullah SAW, kenapa kamu menangis? Saya tidak punya ayah lagi. Maka Rasul mengatakan, maukah kamu jadi ayah? Maukah bahwasannya kamu sebagai anak saya, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudaramu? Maka kaget anak ini melihat ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembiranya luar biasa. Maka Rasul merangkul anak ini, memberikan kabar gembira. Maka anak ini bergembiranya luar biasa. Mereka datang kepada teman-temannya bergembira yang luar biasa. Maka ditanya sama anak, tadi kamu nangis, kenapa sekarang kamu tertawa? Mendapatkan kenikmatan luar biasa. Ayahku sudah tidak ada, ibuku menikah lagi dengan seorang laki-laki yang gila harta. Harta ibuku dihabiskan sehingga saya tidak punya apa-apa. Tapi sekarang Rasulullah menjadi ayahku, maka kegembiraannya luar biasa. Begitu juga kalian, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ibu-ibu yang tercinta. Ketika kita melihat anak-anak yatim di sekitar kita, sayangi mereka sebagaimana anak-anak kita sendiri. Berikan perhatian mereka sebagaimana kita memperhatikan anak-anak kita sendiri. Ya. Dikatakan bahwasanya anak wa kafilul yatim hakadain. Saya dan anak yatim yang menyantuni anak yatim, yang memperhatikan anak yatim, yang memberikan perhatian kepada mereka, nanti di surga seperti ini, dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dekat dengan Rasulullah. Ini orang-orang yang menyantuni anak yatim. Insya Allah di bulan berkah yang luar biasa ini, Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang memperoleh keberkahan di dalam bulan ini, dan dinilai sedekah semua yang dikeluarkan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah dengan nilai-nilai yang
unlimited, nilai-nilai yang tak terhingga, sehingga menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat, terus menjadi raih cita-cita, jangan khawatir, ya, jangan minder, tapi teruslah bersemangat mengukir prestasi setinggi-tingginya. Kalian sama dengan kita. Bapak-bapak yang terhormat, mereka adalah bagian dari kita. Ayo kita luangkan, perhatikan mereka. Insya Allah keberkahan akan turun di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.